Ustazah minta pendapat dari sisi agama. Menurut Ustazah sendiri tentang adanya nikah siri. Penjelasan, iya. Nah, penjelasannya seperti apa tentang hal itu? Ya, kalau kita nikah itu an-nikahu sunati pamarogiman sunati kalau Islam ini. Nikah adalah salah satu kebiasaan atau sunahku. Karena siapa nggak mau nikah dia bukan golongan umat Nabi Muhammad. Nah, nikah siri cuma ada di Indonesia. Siri itu artinya diam-diam. Mungkin dia diam-diam dari anak-anak yang nggak setuju. Mungkin dia diam-diam dari mungkin ada punya istri yang lain, ya kan? Jadi sebenarnya kalau dari segi hukum agama sih boleh-boleh aja, karena kan nikah bukan berzina. Karena tidak boleh mengharamkan yang halal. Nikah itu halal, bukan haram. Cuman karena memang takut merugikan bagian perempuan, sebaiknya jangan nikah siri, nikahnya diumumin, biar kita nanti dapat bagiannya mungkin warisan atau apa. Artinya biar orang tahu, karena apa nikah. Umumkanlah pernikahan, jangan diam-diam baik. Tapi harus ada izin nggak sih, Ustaz? Kalau masalah izin ada dua pendapat. Pendapatnya adalah yang pertama, tanpa izin sebenarnya boleh, karena kata surat 66 ayat 1 jangan mengharamkan yang halal. Kan nikah itu halal. Kenapa harus pakai izin? Kalau pakai surat 66 ayat 1 sampai 4. Tapi kalau pakai surat An-Nisa ayat 19, ya sebaiknya sih izin. Karena kan istrimu bukan patung. Istrimu yang pertama misalnya bukan patung. Maka harus ngomong sebagai adab saja seperti itu, ya. Jadi nggak ngomong boleh, ngomong juga boleh karena kita Quran. Gitu. Oke, gimana dengan permasalahan yang lagi dihadapi oleh Inara? Gimana menurut saja? Dia kenapa emang? Ya, dia nikah siri. Akhirnya ini nikah siri dengan Nisa Abdullah ini melihat tentang Inara yang akhirnya menerima nikah siri. Seperti apa melihat? Kan jadi polemik dan pembicaraan banyak orang. Gimana menurut? Ya masih kalau misalnya kita ke agama ya kita ke agama nih, bukan ke nafsu ya. Dan nikah itu istrinya mau nikah siri, mau nikah lazim boleh-boleh aja dari segi agama loh ya. Kita nggak pakai nafsu nih. Kita dibilangnya pelakor gini. Itu kan istilah ya. Jadi kalau kita mau nikah, selama dia nikah ada wali, ada saksi, ada yang ijab kabul, itu nggak apa-apa. Cuman mungkin karena kebiasaan di kita ini kok kayak gitu sih, kok nggak hormatin ini yang ono misalnya, itu mungkin sekedar adabnya saja. Karena adabnya masih di syariat boleh, tapi dari segi adabnya mana nggak mikirin perempuan yang di sana kayak gitu. Jadi sama-sama perempuan harus saling menjaga perasaan gitu kali maksud pemirsa gitu. Sama sah boleh, tapi yang bilang nggak boleh. Karena kita tidak mengharamkan pernikahan, tapi ada begitu barangkali menurut netizen. Gimana Ustazah, menurut pandangan Ustazah melihat berita tentang Inara yang saat ini lagi ramai dibicarakan, harusnya sikap apa yang diambil oleh Inara dan Ya kedua belah pihak? mendingan faliyakul khairan aw liyasmut deh, mendingan berkata-kata yang baik atau diam. Karena kalau kita ngomong juga kan ada orang yang mungkin gak suka, pasti dia akan semakin mungkin gak suka. Jadi mendingan faliyakul khairan aw liyasmut, mendingan ngomong yang bagus-bagus atau diam saja ya. Seperti itu. Karena kita menjaga kehormatan diri juga dan orang-orang juga mungkin karena mereka penasaran jadinya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ini melihat apa akhirnya si Mawa meminta pisah untuk dengan suaminya Insa Abdul karena akhirnya dia minta pisah. Itu sebuah langkah yang tepat karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga sehingga akhirnya memutuskan untuk minta pisah. Apakah itu sebuah langkah yang tepat atau gimana? Nah, kalau kita ngomong sebagai wanita ya wajarlah dia minta pisah, mungkin dia merasa disakiti karena kan dia basar wanita yang kulit itu dicubit sakit, dibikin geli. Jadi dia sakit hati mah wajar. Aisyah juga punya cemburu, Khadijah juga punya cemburu, Saudah juga punya cemburu, istri Rasul juga punya cemburu. Jadi kalau dia kepengen pisah ya nggak apa-apa. Dia bukan menolak poligaminya, tapi dia takut tidak bisa menjalankan keikhlasan sebagai istri. Gitu. Jadi mungkin ya ini mungkin merasa gimana. Dan istri pengen berpisah juga wajar, hanya sakit hati. Siapa yang nggak sakit hati? Nggak apa-apa, sakit hati wajar sih. Bumi, kalau Ustaz, tapi melihat apa ketika ada seseorang masuk dalam sebuah rumah tangga sebenarnya ini kan ada yang tersakiti dan ada yang dirugikan salah satu pihak dan sebenarnya ketika ini terjadi seharusnya seperti apa menanggapinya? Sebenarnya sih kalau kita ngomongin syariat nggak pakai perasaan karena ada maling. Dengerin. Karena ada maling nih. Terus kita bilang gini, jangan dipukulin, kasihan. Nah kan kalau kata Al-Quran, asal dikuasai itu fakta wa dia umar. Kalau yang dia maling, dia harus dihukum, dipotong tangan, gak usah pakai kasihan. Nah ngomongin syariat nggak pakai kasihan sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang masuk, kalau misalnya kita bisa tolak dengan takdir, bisa menolak takdir. Kalau enggak kejadian artinya inilah takdirnya. Artinya apa? Mungkin ujiannya dari rumah tangga. Jadi kalau ngomongin yang haram atau enggaknya itu kan
Quran udah nyatakan Anissa 3 boleh menikah 2, 3 atau 4. Cuman kan kalau kita ngomong kayak gini kesannya kan kayak ngebelain cowok, padahal maksudnya oke, ayat boleh nikah lagi, tapi kalau kita nggak mampu mohon dimaafkan. Jadi mungkin sebagai istri pertama nggak mampu, jadi mohon maaf, bukan nolak ayat tapi saya tidak mampu gitu loh. Karena kalau ngomong syariat memang boleh kawin lagi. Nah, parah. Oke.